Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Para penikmat kopi rumahan, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi dengan saya Hadi dan pastinya di Mesuhu Coffee. Dan pada kesempatan kali ini, saya bakalan mengulas lagi seputaran alat seduh kopi moka pot. Tetapi kali ini, saya bakalan coba merekomendasikan kembali salah satu brand kopi saset, bubuk kopi murni pastinya teman-teman, yang cocok kita seduh dengan menggunakan alat seduh kopi moka pot. Dan kebetulan, saya baru saja mengunjungi beberapa swalayan dan juga minimarket, dan akhirnya saya menemukan salah satu brand kopi saset ternama, dan namanya itu sudah tidak asing lagi di telinga kita, teman-teman. Nah, kira-kira apa mereknya, teman-teman? Nah, ini dia, teman-teman. Kopi Luwak. Baik, teman-teman. Khususnya ya, buat teman-teman yang sudah sering menggunakan bubuk kopi ini, tetapi berbeda teknik ataupun cara penyeduhannya, mudah-mudahan dengan video ini bisa menambah pengalaman baru buat teman-teman semuanya, baik itu dalam menyeduh ataupun menyajikan kopi, baik itu di rumah ataupun dimanapun teman-teman berada. Dan terus terang teman-teman, saya juga belum tahu bagaimana rasa dan juga aromanya, ataukah apakah cocok kita seduh dengan menggunakan alat seduh kopi moka pot. Kita bakalan tahu setelah kita seduh kopinya. Dan teman-teman semuanya, nggak usah berlama-lama lagi untuk menghilangkan rasa penasaran kita, supaya lebih jelas dan meyakinkan, sebaiknya langsung aja kita seduh kopinya. Oke, teman-teman semuanya, sepertinya sebelum kita mulai proses penyeduhannya, ada baiknya kita coba baca dulu beberapa keterangan dan juga petunjuk yang ada pada bagian covernya, teman-teman. Ya, oke, baik. Nah, untuk bagian yang pertama ya, untuk mereknya ya, brandnya itu namanya Kopi Luwak. Ya, cuman masalahnya adalah apakah ini hanya penamaannya aja ataupun memang benar-benar ini adalah kopi luwak. Karena kan yang kita tahu kan yang namanya kopi luwak itu kan kopi yang memang dihasilkan oleh hewan luwak, teman-teman kan, melalui pencernaannya kemudian dikeluarkan melalui pembuangannya kan gitu. Nah, cuman kan kita belum tahu nih apakah ini benar-benar luwak atau bukan gitu. Nah, ataupun ini hanya penamaannya aja. Oke, dan untuk memastikannya kita bakalan coba baca lagi nanti, mudah-mudahan ada keterangan yang lebih jelas lagi. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi untuk penjelasan masalah kopi luwak ya, mungkin di Google juga banyak sekali teman-teman artikel yang bisa teman-teman baca yang lebih jelas dan lebih rinci ya. Mungkin untuk sepintasnya seperti itulah kira-kira. Oke, baik kita lanjut ke bagian selanjutnya. Itu ada tulisan kopi murni premium ya. Kemudian lanjut ke bawah itu ada tulisan slow roasting. Berarti kalau slow roasting ini teman-teman, setahu saya yang sudah saya baca di beberapa artikel ya, karena saya bukan spesialis roastery, jadi saya nggak begitu tahu ya masalah roaster, tapi setidaknya yang dasar-dasar tahulah gitu ya. Nah, jadi kalau slow roasting itu berarti sangrai ataupun roasting ya yang dilakukan dalam suhu rendah, pada suhu rendah, tetapi dalam jangka waktu yang lama, teman-teman. Nah, jadi biasanya itu kalau proses roastingannya seperti itu hasil kopinya itu cenderung agak manis, teman-teman. Nah, kemudian aromanya juga harum ya. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya, mungkin yang ahli lebih tahu ya teman-teman, tapi dasarnya seperti itulah kira-kira ya. Baik, nah kita lanjut sekarang teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada label halal teman-teman. Berarti kita nggak perlu ragu lagi teman-teman ya. Nah, untuk bubuk kopi, isi bubuk kopinya itu lebih kurang 120 gram ya untuk beratnya. Oke, nah jadi cerita masalah harga, jadi kebetulan saya tadi ambil produk yang harga promo teman-teman. Jadi satu packing itu saya dapat 2 pieces ya, saya dapat 2 saset teman-teman. Nah harganya itu 14.000 lah, lebih kurang saya beli tadi di minimarket. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, kalau untuk harga satuannya itu lebih kurang sekitar 7.000-an lah. Saya kira harga ini sangat terjangkau sekali ya buat teman-teman yang kepingin mencoba kopi luwak ini. Oke, baik. Dan sekarang kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, teman-teman. Oke, untuk penjelasannya, di sini ada sedikit penjelasan dari kopi luwak ya. Nah, di sini kita baca paduan kopi robusta, Jawa, dan Arabica
Arabica Toraja dan Gayo diolah sehingga menghasilkan rasa kopi yang nikmat dan aromanya juga harum, teman-teman. Jadi rupanya kalau dari cover belakang kita baca, ini adalah perpaduan 3 daerah, teman-teman ya. Wah, mantap sekali sepertinya. Ada Robusta Jawa, kemudian ada Arabica Toraja, kemudian ada Gayo lagi, teman-teman. Nah, saya kira kalau 3 perpaduan ini nggak mungkin nggak enak ya. Cuman nggak tahu, nanti kita lihat setelah kita seduh kopinya. Oke, baik teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, sepertinya setelah kita baca keterangannya, itu belum ada yang menyatakan ataupun yang menunjukkan bahwa ini adalah kopi yang memang dihasilkan oleh hewan luwak. Berarti sepertinya ini adalah hanya sebagai penamaan mereknya aja, teman-teman ya. Tapi it's okay, yang penting kan kopinya itu asli dan enak, kan gitu ya. Dan kita lanjut teman-teman. Sekarang untuk petunjuk penyajiannya, kalau yang instruksi dari kopi luwaknya ya. Nah, itu kita tuang 1 sendok ya, bubuk kopi luwak, kemudian kita tambah gula secukupnya, kemudian seduh dengan air mendidih 200 ml, teman-teman. Kemudian aduk rata dan hidangkan. Nah, jadi kalau kita lihat tekniknya ini, atau petunjuk penyajian ini metodenya lebih ke tubruk, teman-teman ya. Nah, saya kira gitu. Dan kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu ada tulisan komposisi, teman-teman. Ya, di bagian komposisi. Nah, untuk komposisinya, ini kopi bubuk 100%. Berarti murni, teman-teman. Berarti tidak ada campuran lain dan bukan kopi instan ini, teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk persentasenya, Jawa 50%, Toraja 30%, Gayo 20%. Jadi itu dia perpaduannya, teman-teman ya, persentasenya itu. Dan mudah-mudahan kopinya mantap nanti, oke? Baik. Nah, untuk produksinya ini diproduksi oleh PT Java Prima Abadi, teman-teman, dari Semarang ya, Indonesia pastinya. Baik, teman-teman. Saya kira untuk penjelasan beberapa petunjuk dan juga keterangannya saya kira sudah jelas ya, teman-teman. Dan sekarang saatnya kita seduh kopinya, dan pastikan teman-teman jangan kemana-mana, tonton dan juga simak terus video ini sampai selesai. Oke, teman-teman semuanya, untuk peralatannya sudah siap, dan sekarang langsung aja kita buka bubuk kopinya. Oke, bubuk kopinya sudah kita buka, dan sekarang kita coba cium bagaimana aromanya kira-kira, teman-teman. Wangi. Untuk aroma dan wanginya saya kira lumayan lah, teman-teman ya. Tidak kalah-kalah juga dengan merek-merek kopi lain ya. Lumayan. Tapi kalau saya gambarkan ya, teman-teman, mungkin teman-teman kalau sering cium bubuk kopi robusta ya, tapi di sini agak sedikit lebih ringan ya dari biasanya ya, tidak terlalu menyengat sekali, tapi lumayan, teman-teman. Nah, jadi karakternya itu robusta, teman-teman, walaupun ada sedikit karakter Arabica, tapi lebih dominan ke robusta. Baik, saya kira untuk penilaian wanginya saya kira sudah cukup di sini ya. Kita lanjut aja, teman-teman, ke step berikutnya, ke bagian yang paling penting. Nah, dan sekarang langsung aja, teman-teman, seperti biasa kita timbang dulu bubuk kopinya. Oke. Nah, jadi untuk gramasinya kita pakai 13 gram, dan untuk perpaduan mocha pot yang bakalan kita gunakan, kita pakai mocha pot ukuran 3 cup, teman-teman. Oke. Baik. Oh ya. Nah, jadi untuk green size-nya, teman-teman, ya, saya mau kasih tahu ukuran ataupun level green size dari bubuk kopi luwak ini ya. Nah, jadi untuk green size-nya kalau kita lihat ya, teman-teman, ini dia levelnya itu, untuk levelnya ini sudah kategori level fine, teman-teman. Ya, mudah-mudahan cocok dengan mocha pot ya. Dan nanti kita lihat apakah level fine yang ada di kopi luwak ini cocok atau tidak. Kita bakalan lihat setelah pada saat kita seduh nanti. Oke?
Baik, dan sekarang langsung aja teman-teman. Untuk gramasi bubuk kopinya kita gunakan 13 gram. Oke, pas 13 gram. Kita pinggirkan dulu. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Kita timbang airnya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk kapasitas airnya kita pakai lebih kurang sekitar 100 ml, teman-teman ya. Oke, pas ya 100 ml. Dan sekarang kita pinggirkan dulu timbangannya. Karena saya kira untuk proses penimbangan sudah selesai. Oke, baik. Dan sekarang saatnya kita distribusikan bubuk kopinya ke funnelnya. Oke, seperti biasa teman-teman, saya rapikan dengan tempingan buatan saya. Ini hanya untuk merapikannya aja teman-teman, jangan juga ditekan terlalu padat kali ya. Nggak ditemping juga nggak masalah teman-teman, yang penting rapi. Oke, karena tempingan itu bukan ketentuan juga ya. Jadi boleh dilakukan, boleh juga tidak teman-teman. Oke. Dan sekarang langsung aja kita masukkan ke water tank ya. Ya pastikan posisi funnelnya itu pas teman-teman ya, jangan ada yang mereng. Jadi pas. Oke, baik. Dan seperti biasa teman-teman, supaya ngopi kita nyaman, jadi jangan lupa kita pakai paper filter ya. Jadi supaya kita itu terhindar dari yang namanya ampas kopi. Jadi kopi yang bakalan dihasilkan nanti bakalan clean teman-teman ya. Oke, kita basahkan sedikit. Oke, baik. Dan sekarang saatnya kita ikat moka potnya. Nah, untuk ikatannya teman-teman, pastikan moka potnya itu terikat dengan rapat dan padat teman-teman ya. Jadi jangan sampai kurang rapat ataupun kurang padat, itu bisa-bisa terjadi kebocoran dan moka potnya itu bakalan nggak lancar. Nah, kalau moka potnya nggak lancar, udah pasti kopinya itu nggak enak ya. Oh ya, jadi untuk suhu air yang kita gunakan tadi, kita pakai air yang bersuhu ruang teman-teman. Jadi bukan air panas yang kita pakai. Oke, baik. Dan sekarang saatnya kita seduh kopinya. Nah, untuk apinya teman-teman, kita pakai api ukuran medium aja teman-teman.
Dan sekarang saatnya kita nantikan, kita bakalan lihat seperti apa hasil ekstraksi dari bubuk kopi luwak. Oke, teman-teman. Nah, kopinya sudah mulai keluar. Flow-nya lancar sekali ya, teman-teman. Wow. Lumayan, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu dan kita matikan. Oke, sip. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari hasil proses penyeduhannya, proses ekstraksinya, saya kira lumayan ya. Untuk kremanya, walaupun warna kremanya itu tidak begitu gold ya, ataupun kekuning-kuningan, tetapi saya kira sudah lumayan sekali ya. Namanya aja kopi Robusta ya, sudah pasti kremanya itu tidak terlalu berwarna gold ya. Kadang dia agak kehitam-hitaman ya. Kadang dia juga agak warnanya itu agak sedikit lebih pudar ya, tidak begitu keemasan gitu. Nah, saya kira sudah sangat lumayan sekali lah. Dan sekarang teman-teman, sepertinya langsung aja kita lanjut ke step berikutnya. Dan kita bakalan timbang berapa yield ataupun hasil kopi yang dihasilkan oleh mocha pot ukuran 3 cup. Dengan bubuk kopi yang kita gunakan adalah bubuk kopi luwak. Oke? Bismillah. Oke. Lebih kurang sekitar 79 mili ya, ataupun 80 lah ya. Nah, jadi air yang terserap ataupun air yang tersisa dan yang terserap itu berarti termakan lebih kurang sekitar 20 mili ya. Oke. Dan dari hasil yang sudah kita lihat teman-teman ya, kalau menurut saya kira lumayan ya. Nah, dari kremanya juga kita bisa lihat, saya kira sangat memadai sekali. Tetapi kita belum tahu nih bagaimana rasa dari kopi luwak ini. Oke, dan kita coba rasa dulu. Bismillah teman-teman. Sedikit pahit.
Saya kira teman-teman coba kita aduk terlebih dahulu ya, supaya lebih menyatu. Oke, dan sekarang kita coba rasa lagi. Bismillah, teman-teman. Kalau rasanya sih lebih ke robusta, teman-teman ya. Untuk karakter arabikanya itu tidak terlalu keluar, teman-teman. Lebih dominan ke robustanya, teman-teman. Untuk sweetness-nya ada, tetapi tidak dominan. Lebih agak ke pahitnya, teman-teman. Aftertaste-nya nyaman, lumayan ya. Buat teman-teman yang pengen nyoba kopi luwak ini, saya kira cukup layak ya untuk kita coba. Dan rasanya untuk overall mantap lah, lumayan ya. Nah, saya kira untuk gambaran ataupun deskripsi rasa, kemampuan saya untuk menggambarkannya hanya sebatas itu, teman-teman. Selebihnya saya serahkan ke teman-teman semuanya. Jadi silakan teman-teman yang kepingin menyoba ataupun yang penasaran dengan bubuk kopi luwak ini, silakan teman-teman coba di rumah. Seperti apa rasanya menurut teman-teman? Teman-teman bisa menilainya sendiri nanti. Oke? Baik. Dan saya kira teman-teman untuk proses penyeduhan bubuk kopi luwak saya kira sudah selesai. Dan dari hasil penyeduhannya, kesimpulannya adalah kopi luwak ini cocok kita gunakan dengan moka pot. Dan tadi teman-teman bisa lihat sendiri, flow-nya itu lancar dan juga green size-nya juga pas, teman-teman ya. Jadi untuk level moka pot, saya kira untuk level green size bubuk kopi seperti ini saya kira sudah sangat cocok, teman-teman. Nah, jadi untuk rasa itu saya kembalikan ke teman-teman. Jadi mungkin kalau dari saya itu yang bisa saya nilai, lebih dan kurang, teman-teman ya. Terima kasih banyak, teman-teman. Saya kira untuk proses penyeduhan bubuk kopi luwak sudah selesai. Oke, teman-teman semuanya. Dan teman-teman sudah melihat sendiri tadi bagaimana proses penyeduhan kopi luwak dengan menggunakan alat seduh kopi moka pot. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saya pastikan bubuk kopi luwak cocok kita gunakan dengan alat seduh kopi moka pot. Dan saya kira untuk video dan tutorial kali ini cukup di sini saja, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan terima kasih buat yang sudah mensupport channel ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.